Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saudara-saudari, anak-anak terkasih di dalam Tuhan, Sobat GPIB. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Let Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Patrick Junior Piri. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Immanuel Apokaya Gospel Case Kutubewang Betaok, Kalimantan Utara. Di malam hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36 sampai dengan yang ke-40 dengan tema dengan percaya dan dibaptis. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sebelum kami menutup segala aktivitas dan kegiatan di hari ini, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk kembali merenungkan kebenaran daripada firman-Mu. Urapi kami ya Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami pahami sebentar adalah kebenaran yang hanya daripada-Mu, dan Engkau sendiri yang juga menolong kami untuk melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan. Hamba dengan segala kekurangan dan kelemahan, hamba mohon Engkau yang mengurapi, supaya kiranya apa yang hamba sampaikan sebentar adalah merupakan kehendak Tuhan untuk disampaikan bagi jemaat-Mu terkasih. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Amin. Saya akan bacakan Alkitab untuk kita semua dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36 sampai dengan yang 40. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, Sobat GPIB terkasih, memulai perenungan ini saya akan memberikan pertanyaan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Kenapa sih kita perlu untuk dibaptis? Kenapa orang Kristen harus dibaptis? Pertanyaan itu pernah saya lontarkan dalam kelas katekisasi materi sakramen baptisan. Dan kemudian seingat saya ada peserta-peserta yang menjawab seperti ini. Karena itulah syarat kalau mau masuk Kristen. Ada yang juga bilang karena kemauan orang tua, supaya anaknya nanti bertumbuh menjadi orang Kristen. Dalam arti bayi-bayi dibawa dan dikristenkan lewat baptisan supaya mereka nanti bertumbuh menjadi orang Kristen. Ada juga yang menjawab sebagai syarat katekisasi dan CD. Karena formulir di awal, selain formulir pendaftaran, di balik itu juga harus ada surat baptis. Ada juga yang bilang supaya bisa dinikahkan. Dalam kasus-kasus tertentu memang ada pasangan yang berbeda agama dan kemudian harus menjadi satu dalam keyakinan. Jadi barangkali dari seberang mau menikah dengan orang Kristen, maka itu dia harus dibaptis. Jadi orang Kristen juga baru bisa dilangsungkan pemberkatan perkawinan kudus. Apakah benar seperti demikian? Apakah itu fungsi daripada baptis? Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa sakramen baptisan selain menjadi bagian daripada perintah Tuhan Yesus yang harus dilakukan, sakramen baptisan juga bisa kita pahami sebagai materai, tanda yang diberikan Allah bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu. Gunanya apa? Untuk menandai atau bahkan mensahkan kalau saya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak adalah milik Tuhan. Dibaptis dalam nama Bapa artinya kita diikat dalam janji keselamatan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Dibaptis dalam nama Anak artinya karya keselamatan penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib berlaku untuk kita semua yang dibaptis.
Terus kemudian dibaptis dalam nama Roh Kudus, artinya karunia-karunia roh yang ajaib juga akan turut hadir dalam diri kita, lebih khusus untuk menolong kita memahami hal-hal benar yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah kenapa barang siapa hendak untuk menjadi bagian daripada jemaat Kristen perlu untuk dibaptis. Jadi bukan persoalan mau ikut katekisasi, juga bukan persoalan mau memperkatakan perkawinan, tapi ada dasarnya. Sebab itu jugalah usia tidak menjadi batasan untuk pelayanan sakramen baptisan, karena anak-anak berhak untuk menerima mantra yang sama, yang mensahkan bahwa mereka adalah milik Tuhan. Dan pembacaan Alkitab yang kita baca barusan, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36 sampai dengan yang ke-40, sebenarnya juga mau menjelaskan unsur penting dalam baptisan yang harus saya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak pahami, sehingga baptisan tidak dilihat sebagai hal yang sepele dan dengan gampang begitu saja dilakukan. Dalam bacaan ini diceritakan oleh tuntunan roh, Filipus berjumpa dengan pejabat Ethiopia yang dalam perjalanan pulangnya sedang duduk di dalam kereta kuda sembari membaca kitab Nabi Yesaya. Kemudian Filipus mendekati dia, Bapak Ibu, menjumpai sida-sida tersebut dan bertanya, kurang lebih pertanyaannya begini, mengertikah isi daripada bacaan itu? Sida-sida itu pun mengundang Filipus untuk naik ke kereta kuda dengan harapan supaya diberikan penjelasan tentang apa yang sedang ia baca. Filipus pun naik memberikan pengajaran tentang kitab Nabi Yesaya yang kebetulan nats yang sedang dibaca sida-sida pada saat itu adalah tentang Yesus. Dan setelah ia mengajar tentang nats tersebut, setelah menjelaskan tentang nats tersebut, kemudian Filipus melanjutkan ajaran tentang Injil Yesus. Nah, jemaat Tuhan terkasih, Sobat GPIB, tibalah mereka di tempat yang ada air. Lalu sida-sida itu meminta untuk dibaptis. Ada di ayat 36 ya. Kemudian perhatikan di ayat 37 sampai 38. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Dan sida-sida itu pun menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, jadi dari bacaan itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa tuntunan roh mempercayakan Filipus untuk memberikan pengajaran diterima, didengar oleh sida-sida, dan sida-sida menjadi percaya. Kemudian sida-sida karena kepercayaannya memberikan diri untuk dibaptis. Unsur penting dalam baptisan adalah percaya. Dan rasa percaya ini tentunya timbul dari kebenaran ajaran yang ia pelajari. Semangat Filipus kita lihat bukan hanya untuk membaptis orang sebenarnya, tapi melainkan juga semangat untuk mengajar supaya orang mengerti tentang kekristenan itu sendiri. Berdasarkan apa yang diajarkan, sida-sida memperolehkan kebenaran, dan sida-sida karena kebenaran itu menjadi percaya, kemudian secara sadar sida-sida memberi diri untuk dibaptis. Jadi ada kesepakatan dalam diri, ada percaya, ada rindu mau dibaptis. Unsur ini yang penting sekali untuk ada dalam sakramen baptisan. Mengajar, percaya. Nah, jemaat Tuhan, Sobat GPIB, itulah mengapa kita yang mau dibaptis sebenarnya lebih dulu perlu untuk belajar. Gereja memberikan sarana untuk pengajaran itu sendiri, yaitu lewat kelas-kelas katekisasi, atau ada juga kelas katekisasi khusus. Seperti halnya Bapak Ibu mau tanda tangan sebuah surat resmi, saya berikan Bapak Ibu surat resmi. Toh Bapak Ibu pasti pelajari dulu isi surat itu sebelum Bapak Ibu tanda tangan. Setelah Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu setuju dan sepakat dengan isi surat tersebut, Bapak Ibu tanda tangan di atas materai, dan itu menjadi surat yang resmi. Begitulah seharusnya pengajaran sebelum dilaksanakan sebuah baptisan. Tapi ini kalau kita berbicara tentang baptis dewasa misalnya.
Tapi anak-anak, itulah mengapa juga ketika bayi dibaptis bukan bayi yang datang sendiri. Bukan juga gereja yang paksa-paksa orang tua supaya anaknya dibaptis, melainkan orang tua yang adalah warga gereja yang telah dibaptis, yang telah sidi, yang telah diberkati dalam pemberkatan perkawinan kudus, membawa anak mereka untuk dibaptis. Jadi baptisan anak itu terjadi berdasarkan iman percaya orang tua yang membawa anak mereka untuk dibaptis. Dalam pertumbuhan iman tetap orang tua punya tanggung jawab, bukan hanya untuk kebutuhan hidup, tapi juga untuk pertumbuhan iman. Sampai nanti ada waktunya anak-anak akan secara mengalami dewasa iman, mengalami peneguhan sidi. Jadi mari orang tua yang telah membawa anaknya untuk dibaptis, ingat kembali janji-janji yang disampaikan ketika membawa anak-anak ke gereja untuk dibaptis. Jemaat Tuhan terkasih, Sobat GPIB, itulah mengapa Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan saya tidak boleh menggampangkan baptisan. Bukan urusan sepele. Di balik prosesi baptisan ada ikatan yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Untuk itulah prosesi ini sebenarnya harus dipersiapkan dengan baik lewat pengajaran dan pengakuan percaya. Baik yang dewasa mau dibaptis harus diberikan pengajaran, maupun orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis juga harus diberikan pengajaran. Demikianlah pembacaan Alkitab ini kita pahami bersama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari, anak-anak terkasih, beberapa catatan penting untuk kita renungkan dan kiranya dapat dilakukan dalam hidup. Yang pertama, jangan terburu-buru, punya semangat untuk baptis orang. Unsur penting yang kita jangan lupa adalah mengajar, sehingga orang menjadi percaya dan siap untuk dibaptis. Ketika dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, artinya sebelum saya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak mengajak orang lain, tentu toh kita perlu menjadi guru. Dan menjadi guru tentu perlu proses untuk belajar. Jadi seharusnya yang menjadi fokus kita adalah marilah terus belajar. Belajar apa? Perbaiki hidup untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar apa? Belajar untuk menunjukkan sikap hidup yang benar, melakukan kebaikan, tunjukkan ketulusan, berani untuk melakukan hal-hal yang benar, dan juga tidak lupa memberikan pengampunan. Jadi percayalah dalam proses kita sedang belajar, ada saatnya orang-orang yang melihat kita mencerminkan kasih Kristus akan kemudian tertarik dan rindu untuk belajar sehingga juga turut menjadi percaya. Roh Kudus kiranya memberikan kita kesempatan dan pertolongan untuk melakukan hal-hal baik. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat terkasih, bagi setiap kita yang percaya dan bersukacita karena telah dibaptis, kita sudah terima materai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Hiduplah seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dalam baptisan kita mengimani bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Hidup kita terikat dengan Allah. Pemeliharaan, penebusan dan karunia-karunia akan nyata dalam hidup saya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Jadi jangan biarkan baptisan itu menjadi hal yang sia-sia. Jangan biarkan hidupmu jatuh. Bapak, Ibu, dan saya punya tanggung jawab untuk memelihara kepercayaan kita kepada Tuhan di sepanjang hidup kita. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ada firman-Mu yang boleh kembali kami renungkan menjelang kami beristirahat tidur, dan biarlah hal-hal baik yang boleh kami pahami bersama oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mengerjakannya di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami mau beristirahat Tuhan, kami mohon pemeliharaan-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya dalam tidur tubuh kami yang lelah, bahkan yang sakit sekalipun Engkau pulihkan, dan hari esok
boleh kami lakukan kembali segala kegiatan, aktivitas, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan kembali. Kami juga mohon ampun Tuhan untuk setiap hal yang menjadi kesalahan, kekurangan, hal-hal yang menjauhkan kami daripadamu, dosa-dosa yang kami lakukan di sepanjang hari ini, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon Tuhan kasihanilah dan ampunilah kami. Kami mau berdoa Tuhan ketika kami teringat dan orang tua, anak-anak, kakak adik, sanak saudara, setiap mereka yang kami ingat dan kami kasihi dalam seluruh rangkaian kehidupan mereka, juga kami mohon Tuhan pelihara mereka sebagaimana Tuhan pelihara kami. Setiap kami yang berdoa pada saat ini, Engkau Maha mengenal, Engkau Maha tahu setiap kami dalam peranan hidup, baik sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak di tengah-tengah keluarga, teruna, pemuda, pelajar, mahasiswa, pekerja, siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan percayakan untuk kami berperan. Jangan biarkan hidup kami menjadi batu sandungan, tapi biarlah kami boleh senantiasa menjadi garam dan terang, jadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Kami berdoa untuk setiap rencana, untuk setiap usaha, untuk setiap kerja dan jerih payah kami. Kami berdoa ketika kami melaksanakan segala sesuatu untuk mencari berkat Tuhan, bukalah tingkap-tingkap anugerah-Mu di atas langit, supaya berlimpah-limpah berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang dalam pergumulan hidup, keputusasaan, tidak punya harapan, hal-hal yang membuat kami buntu. Tuhan tolong kami, nyatakanlah hal-hal baik, supaya di sepanjang hidup kami boleh bersaksi atas kebesaran dan kasih Tuhan nyata, dan di sepanjang kehidupan kami hanya ada ungkapan syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami terkasih GPIB dimanapun berada. Berikut juga untuk setiap kami yang juga ambil bagian dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Baik setiap kami yang sebagai majelis sinode, kami sebagai para pegawai, kami sebagai para pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus pelkat, bahkan juga pemandu pujian, pemain musik, petugas poster, bahkan setiap kami yang Tuhan percayakan dan Tuhan libatkan sehingga program baik morning call maupun night call GPIB boleh berlangsung hingga saat ini. Berikan kami sukacita dalam pelayanan, berikan kami semangat kreativitas untuk terus memikirkan hal-hal baik demi pelayanan jemaat Tuhan dan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan harap hati kami ya Bapa, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur di hadapan Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah program Night Call beserta dengan renungan di dalamnya disampaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin.